Ini kelihatan ya share screen-anku ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Oke. Sip, sip. Nah, jadi ini sebenarnya itu sama aja sih kayak yang kemarin buat PPT praktikum. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya yang kemarin mungkin Mas praktikum ada yang masih belum jelas karena kendala waktu atau mungkin kemarin belum sempat kepikiran mau nanya apa ya, ini di sini boleh ya, silakan ya. Nah, terus oke, mulai aja. Sama teman-teman nanti kalau mau nanya langsung on mic aja karena aku nggak bisa baca chatnya karena lagi share screen gitu ya. Oke, mulai aja. Parasit dalam darah dan jaringan. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada malaria, trikinelosis, sistiserkosis, toxoplasmosis, filariasis, schistosomniasis, sama trichomoniasis. Nah, kemudian untuk yang malarianya sendiri, itu kita hanya punya 3 preparat, nggak ada yang Plasmodium ovale. Sama untuk yang filariasisnya juga kita hanya punya 3 preparat, nggak ada yang Brugia pahami. Sama yang terakhir yang trichomoniasis, yang Trichomonas vaginalis itu juga kita nggak punya untuk materi di praktikum itu nggak dibahas, seperti itu teman-teman. Kemudian yang pertama kita bahas malaria dulu. Nah, malaria ini jadi disebabkan oleh 3 jenis Plasmodium, ada Plasmodium falciparum, malariae, sama Vivax. Kita mulai ke daur hidupnya. Jadi daur hidupnya itu untuk yang tiga-tiganya itu sama semuanya. Itu dimulai ketika nyamuk itu menggigit manusia. Nah, jadi ketika nyamuk itu menggigit manusia, dia sekaligus menginjeksi yang namanya itu sporozoid. Nah, kemudian dia akan berkembang di sel hati manusia seperti itu. Kemudian akan membentuk skizon. Nanti skizonnya itu yang udah dewasa, dia bakalan ruptur dan melepas yang namanya merozoid. Nah, jumlah merozoidnya itu beda-beda tuh antara yang falciparum, terus yang ovale, sama yang vivax itu beda-beda. Nanti gampang membedakannya dari situ aja. Terus merozoid yang udah lepas tadi itu masuk ke peredaran darah manusia gitu ya, ke eritrositnya lebih tepatnya. Nanti dia bakalan membentuk yang namanya itu trofozoid. Nah, trofozoid itu ada yang masih muda sama ada yang udah tua gitu ya. Ketika dia masih muda, rata-rata bentuknya itu adalah seperti cincin gitu. Nah, jadi cincin itu di sini kita bilangnya itu ada sitoplasmanya itu yang seperti lingkarannya itu ya, seperti ringnya. Sedangkan untuk liontinnya gitu ya, kayak yang titik warna merahnya itu, nah itu adalah kromatinnya. Kemudian trofozoit itu dia tuh memiliki 2 siklus hidup ya, dia bisa seksual sama bisa aseksual. Jadi kalau yang aseksual atau dalam artian itu tidak ada hubungan seksualnya gitu ya, dia itu bakalan langsung otomatis mendewasakan diri menjadi trofozoit yang udah tua gitu. Nah, trofozoit tua ini beda-beda di bentuknya antara yang vivax dan yang ovale, falciparum kayak gitu. Nah, nanti kalau udah jadi trofozoit tua, dia bakalan bisa membentuk skizon lagi, dan skizonnya akan ruptur lagi, membentuk merozoit lagi. Jadi di situ dia bisa mereplikasi, sehingga jumlahnya luar biasa banyak di dalam tubuh manusia. Itu untuk yang aseksual. Kemudian untuk yang seksualnya, si trofozoit tadi itu bakalan membentuk yang namanya gametosit. Nah, gametosit itu nanti ada yang jantan sama ada yang betina. Si gametosit inilah yang nanti akan disedot lagi oleh nyamuk pada saat ya kita digigit yang kedua kali lah, anggapnya seperti itu. Nah, jadi yang disedot itu namanya gametositnya. Kemudian nanti di dalam tubuh nyamuk itu gametositnya bakalan ada yang jadi mikrogametosit, makrogametosit. Kemudian nanti ada yaitu berbagai tahap itu ya, okinet, okista, terus nanti membentuk sporozoid. Okistanya itu pecah, keluarlah sporozoid yang nanti masuk ke individu lain gitu. Jadi itulah bagaimana malaria itu nyebar ya dari satu orang ke orang lainnya. Gara-gara si nyamuknya itu. Oke, bahas yang pertama dulu, Plasmodium falciparum. Itu nanti yang ngetren tuh soalnya itu adalah gimana apa nama penyakitnya, yaitu malaria falciparum atau Tertiana maligna. Stadium infektifnya sama, prozoid, cara reproduksinya sama, seksual aseksual sama semuanya. Kemudian, nah yang ini yang pertama itu kita bahas untuk trofozoidnya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, lihat kursorku, itu ada eritrosit normal ya. Ya ini normal, nggak terinfeksi gitu, ukurannya segini lah kira-kira. Nah, terus nih sisanya yang gambar kanannya ini, ya 5 gambar lainnya itu adalah yang versi-versi yang udah terinfeksi gitu ya. Nah, terus perbedaannya adalah di sini bentuk infeksinya itu beda-beda. Ada yang bentuknya itu seperti cincin, ada yang bentuknya aplik atau di pinggir seperti ini, ada yang kena infeksi ganda. Nah, jadi kenapa ini dibilang infeksi ganda? Karena di sini ada 2 kromatin. Nah, kromatin itu ingat lagi ini adalah kayak liontinnya dari si cincinnya itu gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang ringnya ini adalah sitoplasmanya. Nah, jadi yang bisa terjadi infeksi multiple itu hanya ada di si apa namanya trofozoid falciparum aja. Trofozoid yang plasmodium yang lain nggak ada yang namanya infeksi multiple seperti itu. Kemudian juga pada eritrosit normal, pada eritrosit yang terinfeksi sama si
falciparum itu tidak mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami perubahan ukuran. Jadi yang terinfeksi sama yang normal ukurannya size-nya sama aja gitu. Nggak membesar lah, yang terinfeksi itu tidak membesar. Terus nanti ketika di zoom dengan perbesaran sekian yang jelas banget, nanti itu bakalan ada titik-titik di eritrosit yang terinfeksi. Itu nanti namanya titik Maurer gitu. Untuk titik-titik ini di setiap di setiap plasmodium itu juga ada, cuma namanya doang yang berbeda. Kalau yang di falciparum itu namanya titik Maurer. Next, nah ini untuk coba gambarnya adalah ini yang tidak ada titik-titik birunya gitu ya, tidak ada trofozoid yang menginfeksi. Itu tuh eritrositnya normalnya ukurannya segini. Sedangkan kalau dibandingin sama yang terinfeksi ukurannya kurang lebih sama. Nah di situ. Jadi yang terinfeksi pun ukurannya tidak membesar. Nah itu terus yang untuk melihat titik Maurer itu yang mana, bisa teman-teman lihat di yang ini kelihatan nih. Nah di sini ada selain ada infeksi multiple, ada kromatin 1, kromatin 2 di sini. Terus juga ada titik-titik kecilnya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak mulus gitu ya eritrositnya. Nah itu namanya titik Maurer. Next, habis itu kita masuk ke skizon. Nah, sebenarnya skizon ini tuh tahap sebelum trofozoid tadi itu ya. Jadi kalau teman-teman ingat di alur apa ya? Siklus hidupnya itu ya. Jadi pertama tuh ada skizon dulu, terus dia pecah menjadi merozoid. Nah, ini merozoid, terus nanti merozoid itu akan berkembang menjadi yang namanya trofozoid yang tadi kita bahas. Nah, kalau untuk yang skizon Plasmodium falciparum ini jarang ditemukan. Kemudian habis itu juga dari satu skizon ini tuh dia akan pecah gitu ya, akan ruptur. Nah, yang ruptur tuh nanti kan anak-anaknya nih 1, 2, 3, 4, 5 jumlahnya itu 8 sampai 36 merozoid. Nah ini monggo dihafal aja, soalnya bisa keluar aja itu nanti. Oke, next untuk ini yang khas yang untuk di falciparum itu adalah ada yang namanya makrogametosit dan mikrogametosit yang bentuknya itu seperti pisang. Nah jadi itu untuk yang makrogametosit itu kalau secara teorinya itu dibilang bentuknya itu bentuk bentar, kreasan apa ya, lupa namanya. Pokoknya kalau yang makrogametosit, dia itu lebih runcing, seperti itu. Dia itu lebih runcing, kemudian juga memiliki kromatin yang kompak. Nah, kromatin yang kompak itu yang teman-teman lihat yang ini ya, yang kursorku lagi muter-muter di situ. Nah, itu, jadi dia tuh kayak ada liontinnya itu di situ gitu ya teman-teman. Itu tuh kelihatan. Nah, itu maksudnya, itu kromatinnya tuh kompak, intak, utuh gitu ya. Sedangkan kalau yang mikrogametosit, dia kromatinnya itu ada juga, cuma dia tuh kayak membaur dengan sitoplasma di sekitarnya. Jadi itu diffus, ya membaur seperti itu. Nah, untuk konsep makrogametosit itu kromatinnya kompak, sedangkan mikrogametosit itu kromatinnya diffus, berlaku untuk semua jenis parasit yang nanti kita bahas. Gitu ya teman-teman. Cuma ini kita baru bahas untuk yang falciparumnya aja. Oke, jadi nanti kalau ketemu gambaran eritrosit, kemudian ada kayak pisang nempel di situ, nah udah otomatis itu makrogametositnya si falciparum. Jawabnya gametosit aja nggak apa-apa. Soalnya antara makro dan mikro itu tuh susah untuk dibedain. Gitu. Next dulu. Nah ini hapusan darah tebalnya. Ini yang khas ya. Itu ada kita sebutnya langit biru berbintang. Nah jadi ini bukan cara mudah untuk menghafal, tapi ini memang nama yang ciri khususnya gitu loh. Jadi kalau kita bilang langit biru berbintang tuh itu merupakan suatu bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain juga seperti itu. Nah ini yang tadi aku bilang untuk gametositnya. Nah ini kita ini mikrogametosit atau makrogametosit karena bentuknya ya kurang lebih sama seperti itu. Nah kemudian ini ya ini di sini di hapusan darah tebal ini kita kan ada banyak tahap-tahap ya. Di sini ada trofozoid muda, terus ada macam-macamnya gitu. Nah ini kan gametosit suka dibedakan antara mikro dan makronya. Kemudian next ke Plasmodium malariae. Nah, ini yang beda cuman di nama penyakitnya aja. Malariae atau malaria quartana seperti itu. Kalau untuk stadium infektif, cara reproduksi semuanya sama aja. Nah, ini untuk di trofozoid ini sama atas. Jadi dia sama yang bentuk seperti terus, nah tapi dia memiliki bentuk infeksi yang ada, bisa terjadi trofozoidnya itu berbentuk seperti pita, nih teman-teman. Ini cuma ada di Plasmodium malariae. Jadi kalau yang di Vivax sama yang di falciparum tidak ada bentuk trofozoid bentuk pita seperti ini. Kemudian dia juga memiliki titik-titik khas, gitu ya, titik-titik khas di eritrosit yang diinfeksikan. Ini namanya titik Zeeman. Nah ini titik Zeeman ya. Tadi kan kalau yang pertama tuh titik apa tadi namanya lupa aku. Nah yang kedua ini titik Zeeman namanya.
Oke, terus habis itu masuk ke skizon muda. Skizonnya ya. Jadi kalau skizonnya ini dia memiliki kekhasan yaitu nanti kan skizon itu bakalan pecah ya menjadi merozoid. Nah, itu merozoidnya itu jumlahnya itu lebih sedikit nih dibanding yang pertama tadi. Dia kalau pecah itu cuma jadi 6 sampai 8. Ini teori ya, teman-teman. Jadi kalau nanti soalnya teori ini harus dihafalin kayak gitu. Terus habis itu nah ini untuk membedakannya ya, teman-teman. Ini soalnya paling seringnya kalau untuk seperti contohnya kayak skizon ataupun gametosit itu tuh susah dibedain. Kalau misalnya kita udah ketemu preparat gitu ya, itu kan ini kalau gambar ideal aja kita gampang melihatnya. Di sini ada gambaran roset, ini merupakan gambaran khasnya merozoidnya, gambaran khas skizon Plasmodium malariae. Cuman ketika nanti di soal tuh ya nggak akan sejelas ini yang pasti. Nah, jadi nanti aku kasih tahu cara gampangnya membedakan ketika kita ngecek preparatnya. Nah, ini gametosit Plasmodium malariae. Jadi dia tuh bentuknya round shape seperti yang di belakang tadi. Ya, dia bentuknya ini bulat ya. Kalau kita bandingin sama yang pertama tadi yang Plasmodium falciparum, dia kan bentuknya pisang gitu ya, kayak pisang. Nah, kalau yang malariae itu bentuknya round shape. Jadi bentuknya bulat. Nah, celakanya ternyata punyanya gametosit punya Plasmodium vivax yang terakhir nanti itu juga bentuknya bulat juga. Nah, jadi gimana cara membedakan keduanya? Gampangnya adalah kalau yang punyanya si malariae dia tuh normal. Nah, ini kan yang normal segini. Nah, dia tuh segini. Jadi nggak lebih besar yang terinfeksi dibanding yang normalnya. Seperti itu. Next, terakhir untuk yang Plasmodium, yang vivax. Nah, itu namanya penyakitnya malaria tertiana benigna. Nah, ini untuk trofozoitnya, dia memiliki yang nah ini kalau dibandingin sama eritrosit normal, ukurannya segini. Kalau yang terinfeksi oleh malaria benigna, tertiana benigna atau si vivax ini dia bakal lebih besar nih ukurannya, dia bakal membesar. Kemudian kalau untuk dari bentuk trofozoitnya itu sendiri, ada yang khas tuh di sini adalah sitoplasma amuboid. Nah, jadi ini ada salah satu yang sitoplasmanya ini bentuknya ini nggak jelas, amuboid itu ya, seperti amuba gitu. Jadi bentuknya itu nggak terlalu jelas. Kemudian dia memiliki dia ada titik yang khasnya deh kalau nggak salah, namanya itu apa ya? Skufner. Nah, titik Skufner. Nah, ini dia ada titik Skufner. Jadi kalau yang tadi di awal tuh namanya titik Maurer, terus ada Zeeman, terus kalau yang ini ada namanya Skufner seperti itu. Nah, ini ada keterangan juga, semua eritrosit yang terinfeksi akan membesar kecuali stadium yang masih sangat muda seperti itu. Cuman kalau yang stadium sangat muda atau yang tidak membesar ya nggak mungkin ditunjukin pada saat besok soal responsi gitu. Soalnya itu kan jadi susah diidentifikasi ya. Ini untuk yang skizonnya, nah kembali lagi skizonnya akan pecah jadi merozoid, merozoidnya nanti jadi trofozoid. Nah, merozoidnya ini jumlahnya ini 2 sampai 10 gitu. Kemudian ini untuk gametositnya, kembali lagi gametositnya bentuknya tuh round shape ya. Jadi bentuknya itu cenderung tuh mirip sama punyanya Plasmodium malariae. Jadi itu antara dua itu cara bedanya, tinggal kalau yang punyanya si vivax dia nanti bakalan lebih besar size-nya dibanding punyanya si malariae. Kemudian ini sama tadi kayak yang aku jelasin di awal, kalau ada yang namanya makrogametosit sama ada mikrogametosit ya. Jadi kalau makrogametosit mau di parasit apapun, kalau yang makro dia pasti kromatinnya itu kompak. Nah, di sini ini kan kelihatan kan bentuknya ini jelas. Sebenarnya kalau di PA itu dia memiliki batas yang tegas. Gitu. Sedangkan kalau yang mikrogametosit, dia pasti kromatinnya itu difus. Kromatinnya ada, cuman dia tuh membaur dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Jadi nggak batasnya tuh nggak jelas gitu. Kayak ikut gabung aja sama sitoplasmanya. Oke, kemudian untuk pembagiannya secara tabel gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat nih jumlah merozoidnya paling banyak falciparum, terus bla 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 bla. Terus titik-titiknya nih falciparum itu Maurer, terus malaria itu tadi Zeeman sama yang vivax terakhir tadi itu Skufner gitu. Terus ini pembesaran eritrositnya hanya ada di vivax saja. Ya ini monggo dihafalin. Terus lanjut trichinelosis. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain atau kecepatan bisa on mic aja, soalnya aku nggak buka chatnya. Oke, ini trichinelosis. Nah, itu penyebabnya adalah Trichinella spiralis. Itu stadium infektifnya adalah kista yang mengandung larva. Nah, habitatnya nanti ada di sekian dan sekian gitu ya. Ini bisa dihafalin aja. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi dia tuh ada domestic cycle, ada sylvatic cycle. Nah, nanti intinya adalah di antara baik di yang atas maupun yang bawah ini adalah ketika suatu hewan itu memakan si parasit tadi itu, kemudian si parasit itu akan membentuk larva, berubah menjadi larva gitu ya, dan akan dia membentuk kista di ototnya si hewan tadi, di otot striatednya, otot luriknya seperti itu. Ketika kita makan hewan yang udah terinfeksi tadi, ya masuklah parasit itu ke dalam tubuh kita dan nanti akan membentuk
larva yang tadi dalam kista itu akhirnya netas gitu ya, larvanya keluar di small intestine. Terus habis itu nanti dia bakalan menjadi dewasa di small intestine juga. Kemudian nanti larvanya itu, nanti si cacing dewasanya itu akan melahirkan larva. Larvanya itu nanti akan membentuk kista di otot rangka kita gitu. Jadi ini kayak transmisinya dari otot rangkanya hewan ke otot rangkanya kita tuh seperti itu lewat transmisi makanan tadi. Nah, ini untuk preparatnya ini gampang dibedain teman-teman. Jadi ketika si kista, ya kita bilangnya itu larva dalam kista gitu ya. Ketika kistanya itu masih muda, dia itu ada dia belum ada kapsulnya gitu. Sekarang kalau dia udah tua, dia udah memiliki kapsul. Ini contohnya yang di sini yang ngelungker-ngelungker itu, ini adalah si larvanya, itu larva apa namanya ini Trichinella spiralis. Ketika dia usia masih muda, dia belum memiliki kapsul. Ketika udah tua, dia udah ada kapsulnya. Tapi dari semua preparatnya nanti bakal itu pasti yang udah ada kapsulnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini dia tuh bentuknya tuh kayak kelopak mata gitu ya, kayak kelopak mata, terus di dalam itu ada si larvanya tadi, larva Trichinella spiralisnya. Terus di luarnya ini adalah ototnya ya, otot striatidnya itu. Oke, next sistiserkosis. Nah, sistiserkosis ini disebabkan oleh Taenia solium dan juga Taenia saginata. Jadi ini oh ya besok kan sama keluar juga ya yang parasit dalam tinja kan ada yang namanya taeniasis. Nah, jadi gini, sistiserkosis itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh sistiserkus. Nah, kok bisa kita terinfeksi sama sistiserkus? Itu karena kita menelan telurnya. Gitu. Jadi, ini melihat teman-teman di sini, kalau kita menelan telurnya Taenia solium, yang ada garis-garis radiarnya itu, teman-teman ingat. Nah, itu ketika kita makan, nah dari telur itu akan pecah dan akan keluar yang namanya larva. Nah, larvanya itu namanya sistiserkus. Si sistiserkusnya itu yang akan menginfeksi manusia, makanya namanya sistiserkosis. Ya, kalau karena Taenium namanya selulosa. Kalau karena saginata namanya bovis. Cuma untuk sistiserkosis yang bovis ini tidak akan terjadi di manusia. Ini akan terinfeksi di hewan gitu ya, jadi hewan lain. Jadi kalau sistiserkosis yang ada di manusia itu cuma yang selulosa saja. Kemudian itu namanya sistiserkosis. Kemudian ada yang namanya taeniasis. Nah, taeniasis itu apa? Taeniasis adalah ketika manusia itu memakan daging yang terinfeksi sistiserkus gitu ya. Ini salah ya, ini bukan telur ya teman-teman. Jadi memakan daging yang terinfeksi sistiserkus. Jadi ketika kita makan, sistiserkusnya masuk, larvanya masuk gitu ya. Nah, larvanya itu akan berkembang menjadi cacing dewasa di tubuh manusia. Cacing dewasanya itu namanya taenia. Ketika taenianya itu menginfeksi, makanya namanya taeniasis. Kayak gitu. Oke, next ini sediaan histopatologisnya ini untuk apa namanya sistiserkosis. Nah, jadi ini ada larva sistiserkusnya, kemudian di luar itu juga ada kapsulnya juga. Nah, jadi ini juga mirip sama yang sebelumnya Trichinella spiralis gitu ya, sama-sama ada larva di dalam kapsul di dalam otot striatid gitu. Cuman bedanya adalah ketika tadi yang Trichinella spiralis dia tuh kapsulnya itu bentuknya seperti kelopak mata gitu ya, kayak runcing gitu, kayak daun gitu ya. Kalau yang punyanya si sistiserkosis ini dia tuh seperti bola mata, jadi lebih ke arah bulat gitu. Nah, ini bentuknya ya, dia tuh lebih ke arah bulat. Nah, kalau yang tadi kan bentuknya lebih kelopak mata. Ini kayak bola mata. Oke, ini tadi materi praktikum pertama, telur bulan. Nah, plasma, toksum, gitu-gitu, ini yang dimaksud. Jadi kita lanjut ke ininya untuk siklus hidupnya. Jadi itu disebabkan oleh ya mostly kucing gitu ya. Kucing itu kemudian ketika dia buang air besar gitu ya, dia di spesiesnya itu ada yang namanya itu ookista gitu. Jadi si kucingnya itu ada ookista. Nah, si ookistanya itu ketika misalnya si kucingnya itu liar gitu ya, terus dia tuh kayaknya di rumput. Nah, terus rumputnya itu dimakan sama domba atau rumputnya dimakan sama babi gitu. Nah, si babinya kan terinfeksi. Nah, di dalam tubuhnya si babi, di ototnya itu bakalan terbentuk kista. Ketika kita makan si babi yang terinfeksi kistanya toksoplasmosis, nah itu kita juga nanti bakalan kena seperti itu. Jadi dia bisa lewat makan ini, atau mungkin juga ketika si kucing itu tadi nya sembarangan, terus habis itu kita menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanahnya itu, terus nanti kita makan buahnya misalnya itu, kita juga ada kemungkinan untuk terinfeksi seperti itu. Kemudian juga bisa melewati blood transfusion atau organ transplantasi dari orang yang pernah terinfeksi sama si toksoplasmosis ini. Kemudian apabila ini dia misalnya dimakan sama ibu hamil gitu, itu bisa aja kena ke adik bayinya yang masih janin seperti itu. Jadi
kita bisa mendiagnosis infeksi kongenital atau infeksi bawaan gitu ya, itu dengan cara mendeteksi Toxoplasma gondii DNA di amniotic fluid-nya atau di cairan ketubannya gitu. Nah, jadi ini kalau balik lagi sebentar, ini untuk stadium infektifnya dia ada taktizoid, bradyzoid, ookista. Jadi maksudnya adalah di hampir semua step hidupnya dia tuh infeksius gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang sering ada di taktizoid. Oke, jadi taktizoid Toxoplasma gondii bentuknya seperti ini, bebas sih teman-teman nyebutnya apa, kayak pisang boleh, kayak koma boleh, intinya adalah melengkung gitu ya teman-teman. Terus ini kan mirip sama punyanya dan metositnya Plasmodium falciparum ya. Cuman bedanya adalah karena taktizoid ini jumlahnya banyak gitu ya, ini masif. Jadi dalam satu lapang pandang mikroskopis ini aja itu kita bakalan ketemu banyak taktizoid. Sedangkan kalau yang tadi yang malaria tadi, yang Plasmodium falciparum, dalam satu lapang pandang mikroskop dia paling hanya ketemu 1 atau 2. Next, terus ini, nah ini untuk taktizoidnya, di sini ada yang berenang bebas gitu ya, terus ada yang lagi sedang infeksi sel gitu. Ini kelihatannya. Ini kalau di zoom banget. Oke, next, filariasis atau kaki gajah. Ini penyebabnya adalah Buceridia bancrofti, Brugia malai, timori, sama pahangi. Gitu. Stadium infektifnya itu namanya larva stadium 3. Nah, jadi ada kaki gajah ya teman-teman. Jadi selama ini hoax misalnya ternyata kaki gajah itu karena orangnya kelamaan duduk atau mungkin karena orangnya nggak suka berdiri misalnya, itu salah ya. Jadi ini penyebabnya karena parasit. Oke, pertama ke Buceridia bancrofti dulu. Nah, jadi untuk siklus hidupnya ini sama semuanya ya, untuk semua si Buceridia, terus yang lain-lainnya sama. Nah, jadi intinya adalah ini disebarkan oleh nyamuk lagi ya teman-teman. Jadi nyamuknya itu ketika dia menghisap manusia, dia sekaligus menginjeksikan larva stadium 3-nya ke dalam tubuh manusia. Jadi larva dewasa, kemudian jadi cacing dewasa gitu di limfatik, di saluran limfatik kita seperti itu, dan nanti akan menyumbat. Nah, karena sumbatannya itu jadinya sirkulasi darah dan juga cairan tubuh gitu ya, yang harusnya kembali lagi itu sumbat di situ, makanya numpuk di kaki semua. Jadilah kaki gajah itu. Nah, kemudian gimana menginfeksi orang lainnya? Jadi ketika kita digigit nyamuk lagi, nah sekaligus dia tuh menghisap yang namanya itu mikrofilaria. Mikrofilaria itu intinya adalah anaknya si parasit tadi gitu lah ya. Jadi ketika mikrofilaria disedot, kemudian nanti si mikrofilari tadi itu bakalan berkembang di tubuhnya si nyamuk menjadi larva stadium pertama, stadium kedua, dan itu barinlah nyamuk itu ke orang infeksi. Nah, untuk karakteristik ini masih sama saja. Oke, jadi ini untuk membedakan preparatnya ya teman-teman. Jadi di sini itu ini yang paling gampang dibedain dibanding Brugia timori sama Brugia malai. Kenapa? Karena kalau yang Buceridia bancrofti ini dia itu memiliki inti-inti sel tubuhnya itu ada batasnya itu jelas. Jadi kita bisa melihat ini di sini bentuknya itu kayak titik-titik gitu ya. Karena batas antar selnya itu sangat jelas satu sama yang lain. Plus habis itu dia memiliki sarung sebenarnya. Jadi tubuhnya dia ini bukannya dari inti sel ini terus dia gitu doang, yang nggak mungkin kan, pasti ada kulitnya. Nah, kulit itu kita sebutnya sarungnya. Sarungnya itu tidak akan tercat sama pewarnaan gitu. Jadi kita melihatnya itu kayak bening aja gitu. Jadi cuma melihatnya kayak dia hanyalah sekumpulan titik-titik, sekumpulan inti-inti sel aja. Padahal sebenarnya juga ada sarungnya. Cuman karena sarungnya nggak kelihatan, jadi kesannya kayak bening aja. Oke, itu aja sebenarnya cukup modal itu aja untuk membedakan dengan yang lain. Cuman kalau misalnya nanti masih bingung untuk membedakannya, nih yang kemudian adalah tubuhnya luas. Nanti teman-teman akan melihat bahwa ini tuh yang paling apa ya? Lekukannya tuh paling luas dibanding yang lain. Yang lain tuh kayak patah-patah gitu. Kemudian ini untuk ciri-ciri yang lainnya, contohnya panjang banding lebar skala kepala 1:1, kemudian dengan perlawanan gen satelit banding inti relatif teratur. Ini nanti dihafalin aja, siapa tahu keluar dalam bentuk responsnya bentuknya itu soal teori gitu. Oke, ini Brugia malai, siklus hidupnya sama. Untuk karakteristiknya, nah di sini paling gampang kelihatan tuh adalah dia itu untuk intinya, inti selnya itu batasnya tuh nggak jelas. Jadi kesannya tuh kayak di blok aja semuanya gitu. Antara satu inti sel dengan yang lain tuh nggak ada batasnya. Jadi kesannya kayak di blok semua. Ya, itu aku ngomong itu 2 kali. Oke, terus habis itu lekukan tubuhnya tuh kesannya kaku dibanding Buceridia bancrofti. Ini kan kesannya kayak patah-patah gitu teman-teman. Kalau yang tadi yang pertama tuh dia tuh S-nya tuh lengkungan bentuk S-nya tuh mulus gitu ya. Kalau ini kayak patah-patah. Terus habis itu dia memiliki selubung. Sama, dia tuh memiliki kulit juga ya teman-teman, sarungnya gitu ya, atau selubungnya. Nah, selubungnya itu tercat. Nah, jadi dia kelihatan di sini tuh, lihat kursornya ini, di sini tuh ada selubung jambu. Oke, jadi badan ini warnanya ungu gitu ya, lebih ungu yang lebih gelap. Nah, terus sarungnya itu warnanya ungu yang lebih muda. Gitu. Sedangkan kalau yang tadi yang pertama tuh, sarungnya ada juga, cuma karena nggak tercat, jadi kesana kayak transparan. Terus ini dia ada panjang banding lebar skala kepala 1,5 banding
sampai 2 dibanding 1. Gitu. Jadi dia tuh bentuknya tuh lebih persegi panjang kalau dibanding yang pertama tadi. Oke, ini bisa dihafalin juga. Oke, Brugia malai. Terus habis itu dia punya terminal nukleus. Jadi terminal nukleus itu adalah inti sel tubuh yang terpisah dari tubuh besarnya banget ini. Jadi ini tubuhnya segini ya, dari kepala sampai ke ekor. Nah, di terminalnya, di ekornya tuh ada 2 titik lagi. 2 titik lagi gitu. Kalau yang di pertama tadi yang si falciparum nggak ada. Oke, next. Brugia timori. Brugia timori ini dia tuh agak nanggung ya teman-teman. Jadi dia itu batas inti sel di tubuhnya itu tuh ada yang bisa kita bedain nih satu sama lain tuh batasnya jelas nih. Contohnya di part yang ini ya, di segmen yang ini. Tapi di yang sini tuh keblok juga gitu loh. Grombol pada desek-desekan juga gitu. Nah, jadi dia kalau yang Brugia timori dia tuh tengah-tengah tuh antar jelas banget sama agak nggak terlalu jelas perbedaan batas-batas inti selnya seperti itu. Kemudian habis itu yang gampang dibedain adalah, nah jadi kita tuh kadang susah bedain tuh Brugia timori sama malai. Nah, cara membedakannya adalah kalau yang Brugia malai tadi sarungnya tuh ada warnanya. Oke, back dikit lagi ya. Nih, sarungnya tuh ada warnanya ungu muda kayak gitu. Kalau yang ini timori dia sarungnya bening. Nah, jadi ini timori ini perpaduan antara apa sih? Yang pertama tadi Wuchereria bancrofti sama Brugia malai seperti itu teman-teman. Terus habis itu secara teori panjang banding lebar skala kepala itu paling panjang gitu, dia paling persegi panjang gitu. Terus habis itu, nah ini inti terminalnya dia punya inti terminal juga. Jadi dia tuh mirip sama Brugia malai yang tadi, cuma di sini inti terminalnya itu rutenya jauh. Jadi ini badannya ya dari kepala ke ekor. Ini ada yang jauh, ada intinya 2 di sini. Gitu. Kalau malai intinya dekat. Walaupun ada space-nya juga antara badan dengan inti terminalnya, tapi letaknya cukup dekat. Kalau ini jauh. Next, masuk schistosomiasis. Nah, ini disebabkan oleh ada 3, schistosoma japonicum, hematodium, sama mansoni. Nah, stadium infektifnya Serkaria. Udah ini aja. Jadi stadium infektifnya Serkaria itu untuk 3-3-nya teman-teman. Ada japonicum, hematodium, mansoni, sama semuanya. Nah, terus habitatnya, nah ini tuh beda-beda. Jadi teman-teman bisa dihafalin. Soalnya ini pernah keluar di responsi Viserion sepertinya. Kalau responsi itu aku lupa apakah ada apa enggak. Tapi dihafalin aja habitatnya di mana. Nah, terus ini udah hidup schistosoma ya. Itu sama ya 3-3 tadi. Intinya adalah di sungai atau di kali yang jorok gitu ya. Itu ada yang namanya Serkaria. Nah, ini stadium infektifnya atau stadium di mana dia tuh memasuki tubuh manusia untuk pertama kalinya. Nah, si Serkaria itu masuklah dia penetrasi lewat skin. Misalnya kita berenang di jamban, berenang di kali gitu ya, misalnya di parit atau di selokan itu. Nah, dia tuh bakal masuk lewat kulit kita. Terus ya di Serkaria itu akan berkembang menjadi cacing dewasa seperti itu. Kemudian nanti ketika kita buang air besar atau buang air kecil, nah bisa dua-duanya teman-teman, itu kita bakalan ngeluarin telurnya Schistosoma mansoni, Japonicum ataupun Hematobium. Nah, tapi kalau yang bisa keluar di urin itu cuma 2 doang, yaitu Japonicum sama Hematobium. Sedangkan kalau yang bisa keluar dari feses itu bisa Mansoni, Japonicum ataupun Hematobium. Kayak gitu. Next. Oke, ini telur schistosomanya gampang dibedain adalah yang punyanya Mansoni itu dia memiliki big lateral spine. Jadi dia punya spina itu yang besar di sisi sampingnya gitu ya. Ini kan Mansoni, dia tuh laki banget. Jadi dia tuh spinanya paling gede. Terus habis itu ada yang schistosoma hematodium, dia tuh hemat gitu ya, jadi kecil. Nah, jadi spinanya kecil aja di ujung, di terminal. Sama yang terakhir itu schistosoma japonicum. Nah, japonicum itu dia tuh memiliki spina juga, lateral spina, cuma kecilnya, jadi namanya lateral knot. Plus habis itu dia juga ditutupin sama debris-debris gitu, jadi si spinanya yang udah paling mini itu tadi makin gak datang lagi. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada kayak bulat gitu, tapi bukan telur lainnya, tapi kok nggak bagus gambarnya, ya udah ini lebih ke arah telurnya schistosoma japonicum. Oke, kita bahas satu-satu yang lebih detailnya. Pertama, telur schistosoma mansoni, itu tadi spina lateral, bentuknya oval. Oke, bentuknya oval, warna kuning kecoklatan, biasa ditemukan di feses, sudah mengandung mirasidium. Nah, jadi mirasidium ini balik lagi sebentar yang belum dibahas. Mirasidiumnya tadi itu adalah merupakan fase stadium infektif ke keong, gitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti di slide-ku yang beberapa yang setelah ini ada tulisannya mirasidium itu stadium infektif, itu bukan stadium infektif seperti yang biasa kita anggap stadium infektif itu ya, yang ke manusia. Nah, masuknya mirasidium sebagai stadium infektif itu stadium infektif ke keong gitu, karena dia ke keong dulu, nanti si keongnya baru ngeluarin yang Serkaria tadi gitu. Jadi tetap diingat lagi, untuk stadium infektifnya schistosomiasis semuanya Mansoni, Hematobium japonicum itu Serkaria.
Oke, ini next saja. Nah, ini kemudian yang cystosoma hematobium bentuknya sama oval juga, cuman bedanya dia punya spinanya kecil di ujung di terminal kayak gitu. Ini yang paling sering malah yang ini sebenarnya hematobium dibanding yang japonicum maupun yang mansoni. Nanti gambarnya. Terus ini yang terakhir telur cystosoma japonicum, dia bentuknya beda sendiri, yang lainnya oval dia bulat sendiri. Ya oval juga, tapi dia paling lebih ke arah bulat gitu ya. Terus habis itu dia punya spina lateral kecil, lateral knop saking kecilnya namanya knop aja, terus sering tertutup fecal debris. Ya, oke, next. Nah, ini serkarianya atau fase infektifnya. Ya, ditemukan di air, bentuknya mirip kecebong, mempunyai 8 sel api. Ini dihafal aja 8 sel api. Ya. Terus ada Miracidium schistosoma japonicum. Nah, bentuknya ini Miracidium semua schistosoma sih bentuknya kurang lebih sama. Bergerak dengan silia mempunyai 4 sel api. Nah, untuk Miracidiumnya punya 4 sel api, teman-teman dihafalin lagi. Kalau yang serkarianya 8 sel api. Terus ini stadium infektif, udah aku jelasin tadi, ini maksudnya stadium infektif ke keong, bukan ke manusia. Jadi, kalau ditanyain stadium infektifnya Schistosoma japonicum, jawabannya Serkaria. Oke, ini untuk cacing dewasanya, untuk yang japonicum, ya ini terakhir ya. Oke, cacing dewasanya Schistosoma itu ada yang japonicum. Nah, kalau yang japonicum tuh dia yang jantannya itu memiliki 7 tetes yang bergerombol. Nanti itu dia tuh paling jelas nih ininya nih. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu paling jelas. Kemudian kalau yang hematobium, hemat gitu ya dia, hemat jadi testisnya dikit aja 4 sampai 5 doang. Terus yang terakhir itu yang mansoni, yaitu men dia paling jantan, jadi testisnya itu paling banyak, ada 8 sampai 10 testis bergerombol. Cuman pada kenyataannya nanti kalau kita lihat preparat, misalnya kayak mansoni ini walaupun dia mempunyai testis banyak, itu tapi itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kecuali kalau yang preparatnya ini kelihatan nih, bisa dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, di sini dia punya 9. Di sini kalau ketemu yang ini enak nih, hitung testisnya gampang ya. Kalau ini juga gampang, hitung testisnya juga gampang. Nah, kalau yang ini juga gampang nih, ketemunya cuma 4 nih. Nah, pas kan 4. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu kayaknya pembedaannya gimana? Nah, itu lumayan susah, teman. Intinya adalah kalau yang dari preparat yang biasa kita pakai di SKWNS gitu ya, kalau nanti yang keluar yang mansoni, biasanya dia ada cacing jantan dan betina tuh lagi berhubungan seksual gitu teman-teman. Nanti ada di contoh preparatnya tuh ada 2 cacing itu kayak lagi bergabung jadi satu. Nah itu dia lagi berkopulasi, itu jawabannya punyanya mansoni gitu. Ya udah sih itu doang sebenarnya. Sama ini untuk yang ciri-ciri yang lainnya, betina punya ovarium di pertengahan tubuh. Kalau yang ini di posterior, oh ya ini yang ditunjuk sama panah itu berarti yang perempuan ya, yang betinanya itu yang ditunjuk tuh ovariumnya. Terus ini bonggo dihafal aja. Kayak gitu. Udah untuk yang parasit dalam darah dan jaringan, teman-teman ada yang mau tanya dulu mungkin? Kalau belum ada nih bisa lanjut.